Di suatu pagi di sebuah rumah, seorang asisten rumah tangga menemukan majikannya terbaring tak bernyawa dengan leher yang teriris. 1 pekan kemudian setelah kematian Harlan Trombi, seorang ibu berdebat dengan putri bungsunya karena perihal film pembunuhan. Sang ibu ini ingin menjaga perasaan putri sulungnya yang bernama Martha karena ia baru saja kehilangan majikannya. Lalu salah satu anak Harlan yang bernama Walt menghubungi Martha meminta untuk segera datang ke rumahnya. Setibanya di rumah Harlan, Meg selaku cucu Harlan menghampiri si Martha. Si Martha ini adalah perawat Harlan dan ia sudah dianggap keluarganya sendiri oleh keluarga Harlan. Nah, wanita ini adalah Linda, anak sulung Harlan, dan juga Richard, suaminya. Satu persatu dari keluarga ini akan diinterogasi oleh detektif dari kepolisian. Yang pertama adalah Linda. Ia ditanyai saat sebelum kejadian, tepatnya malam perayaan ulang tahun Harlan. Linda pun menceritakannya, semua keluarganya hadir dan juga ada ART serta Martha. Tak ketinggalan buyutnya yang bernama Wanita. Putra Linda yang bernama Ransom datang tapi pulang lebih dulu. Dari ketiga keluarga Linda, suaminya lah yang datang lebih awal dan si Linda ini mempunyai perusahaan hasil jerih payahnya sendiri. Berlanjut dengan Richard serta Walt, putra bungsu Harlan. Walt ini menjalankan perusahaan penerbit ayahnya yang dimana Harlan adalah seorang penerbit buku dengan plot twist yang terkenal dan banyak buku yang sudah ia terbitkan. Walt menceritakan ia datang bersama istrinya yaitu Donna dan putranya Jacob yang selalu autis dengan ponselnya. Dan ia adalah Johnny Trombi, menantu Harlan, dan suaminya sudah meninggal. Mereka dikaruniai seorang putri yaitu Meg. Sampai saat ini mereka tetap dekat dengan keluarga Trombi. Harlan memberinya tunjangan tahunan dan membiayai sekolah Meg. Saat malam itu, Meg pulang lebih awal untuk bertemu temannya. Lalu sang detektif menanyakan proses kematian Harlan. Walt merasa tersinggung karena ia merasa keluarganya dituduh membunuhnya. Sementara Richard menanyakan orang yang selalu memotong pembicaraan mereka yang ada di belakang si detektif. Orang itu adalah detektif swasta terkenal yang bernama Blanc. Dan dari beberapa keluarga Trombi ada yang mengenalnya karena popularitas. Dan dari beberapa keluarga Trombi ada yang mengenalnya karena popularitasnya. Si Blanc ini tidak diutus oleh kepolisian, tapi ia menawarkan konsultasi dan detektif Elliot senang ia membantunya. Blanc menanyakan tentang Martha, jadi si Harlan ini menyewa Martha untuk mengurus kebutuhan medis Harlan dan ia sudah dianggap seperti keluarganya. Martha ini seorang imigran dari Paraguay. Saat si Blanc menanyakan tentang perusahaan Harlan yang dijalankan oleh Walt, Linda merasa tersinggung karena urusan bisnis keluarga itu adalah urusan keluarganya dan Blanc tidak perlu tahu. Sementara itu Richard mengungkapkan bahwa Walt tidak menjalankan perusahaan apapun milik ayahnya dan Walt menjadi kesal pada ayahnya. Serta malam itu Richard mendengar Walt berdebat dengan ayahnya. Saat Walt ditanyai soal itu, Walt ingin mengurus bisnis Netflix dan perusahaan buku milik ayahnya, tetapi Harlan ingin anaknya mandiri dan Walt akan menjadi pemimpin perusahaan penerbit lagi. Secara kasar ia dipecat oleh ayahnya. Tetapi Walt berbohong kepada detektif. Ia menyatakan malam itu ia ingin membahas buku. Dan Walt memberitahukan bahwa Ransom lah yang berdebat dengan ayahnya. Meskipun Ransom selalu melawan keluarganya, cekasar nama Badung, tapi keluarganya selalu menyayanginya. Kini giliran Richard yang ditanyai tentang ia yang datang lebih awal ke pesta itu yang terdengar cekcok dengan Harlan oleh para petugas catering. Meskipun Richard berusaha mengelak, tapi petugas catering mendengar teriakannya. Pada pagi itu Richard ketahuan selingkuh oleh bapak mertuanya dan Harlan akan memberitahukan perselingkuhan itu kepada putrinya lewat sebuah surat. Dan Richard memperingatkan mertuanya itu untuk tidak melakukannya. Dan Richard pun memberikan pengakuan palsu kepada Blanc bahwa ia memperdebatkan buyutnya yang akan dimasukkan ke pati jompo. Kini giliran Johnny karena Richard memberitahukan Johnny juga datang lebih awal. Johnny datang untuk meminta jatah pembayaran sekolah Meg. Rupanya Harlan mengetahui kecurangan Johnny bahwa ia mendapat biaya ganda sebesar $100.000 per tahun selama 4 tahun ini. Dan Harlan akan memberinya uang untuk biaya sekolah Meg untuk yang terakhir kali. Ternyata Johnny juga berbohong kepada Blanc bahwa ia menemui Harlan karena perihal masalah pengiriman uang dengan kantor sekolah. Setelah sesi interogasi selesai untuk hari itu, Richard mengecek surat Harlan yang rupanya hanya selembar surat kosong. Menurut Elliot, ini hanya kasus bunuh diri biasa. Lalu mereka menemui Martha Cabrera. Blanc menanyai Martha tentang keluarga Trombi yang mungkin Harlan beritahu kepadanya. Dan Blanc mendengar kabar bahwa Martha mengidap reaksi regurgitasi terhadap kebohongan. Dan itu benar, Martha akan mual dan muntah jika ia berbohong.
Blanc menanyai apakah Richard selingkuh dan Martha menjawab tidak, seketika ia pun muntah. Kini mereka tahu cekcok Richard dan mertuanya adalah perihal perselingkuhan, tetapi jika untuk melindungi suatu hubungan, motifnya masih lemah. Blanc bertanya lagi tentang Harlan yang memotong tunjangan Johnny, dan detektif itu sudah bisa menebaknya. Jika itu motif tunjangan, masih motif yang lemah. Blanc tahu ketiganya berbohong termasuk Walter. Kini teka-teki sedang dihadapi Blanc karena ada seseorang yang mengirim seamplop uang dengan lembaran koran berisi kematian Trombi. Tetapi ia tidak tahu siapa yang menyewanya. Seseorang menduga ada tindak kriminal dan ia menyewanya secara anonim. Lalu Elliot menceritakan keberadaan semua orang saat kematian Harlan. Selesai pesta pukul 11:30 malam, Martha membawa Harlan ke atas untuk diberi obat. Tangga menuju ke loteng kantornya mudah berderit. Yang pertama, Johnny mendengar suara di atasnya. Ia pun menuju ke atas untuk memeriksa. Linda terbangun karena mudah terbangun jika mendengar suara. Harlan menjelaskan kalau mereka menjatuhkan papan Go. Karena semua baik-baik saja, Johnny pun kembali ke kamarnya. 10 menit kemudian, Linda terbangun dan Martha pulang. Walt dan putranya melihat Martha pergi tepat tengah malam. 15 menit kemudian, Linda terbangun untuk yang ketiga kalinya. Harlan turun untuk memakan cemilan, dan Walt mencoba mencegahnya. Diperkirakan waktu kematian Harlan pukul 00:15, lalu datang Meg dan ia langsung tidur. Pada sekitaran pukul 3, Meg terbangun karena anjing menggonggong. Jadi kesimpulan sementara, Martha dan Ransom tidak mungkin karena tidak ada di sana. Tetapi Blanc masih yakin ada sesuatu karena pagi itu seperti yang mereka saksikan, semua orang bisa berbohong. Kini giliran Martha yang akan diinterogasi tentang gambaran penuh malam itu karena pusatnya ada pada dia. Pada waktu itu Martha membawa Harlan ke loteng. Karena ia sedang berulang tahun, Harlan ingin meminum sesuatu dan bermain papan Go. Meski sudah larut malam, Martha meladeninya bermain dan Harlan melempar papannya karena iseng. Lalu Martha menyuntikkan obat rutinannya. Mereka ini sedikit berbincang tentang harta warisan Harlan yang akan ia bagikan. Yang dimana Harlan ingin anak-anaknya mandiri dan tidak bergantung pada hartanya. Serta Ransom, ia merasa sifatnya mirip seperti dirinya. Dan Harlan ingin memperbaiki ending buku yang ia tulis. Saat Martha akan memberi obat morfin, ia kaget kalau obatnya tertukar dan obat morfin itu sudah disuntikan dengan dosis yang tinggi. Di mana dosis yang dianjurkan hanya 3 mg, sementara Martha menyuntikkan 100 mg. Martha pun mencari obat naloxone untuk penawarnya. Jika tidak, Harlan akan mati dalam 10 menit lagi. Sialnya obat penawar itu hilang entah kemana. Harlan menebak jika memanggil ambulan ia akan tiba dalam waktu 15 menit sementara waktu yang ia miliki hanya 8 menit lagi. Dengan kepanikan Martha akan menghubungi ambulan tetapi Harlan menahannya. Saat Martha akan memanggil keluarga Trombi, Harlan menghadangnya sehingga ia jatuh. Karena tidak ada waktu, Harlan tidak ingin Martha menjadi tersangka. Lalu datang Johnny untuk memastikan suara berisik tadi dan ia pun kembali. Harlan memperingatkan bahwa ibu Martha ilegal dan ia akan ditangkap serta dideportasi. Maka jika ia ingin aman, Martha harus menuruti perintahnya. Pertama-tama Martha harus keluar secara tenang lalu pamit yang nyaring dan sebut jam. Setelah itu keluar gerbang hindari CCTV, keluar jalan sebelum patung gajah. Langkah selanjutnya ia parkir dan jalan kaki kembali ke rumah lewat samping. Karena anjing mengenalinya, ia takkan menggonggongnya. Kemudian ia harus memanjat teralis dan menuju ke lantai 3. Setelah masuk, Martha harus memakai jubah dan topi Harlan. Walt yang merokok di luar akan melihat Martha lewat jendela. CCTV menunjukkan Martha sudah pulang dan 30 menit kemudian putra Harlan melihat ayahnya masih hidup dan sehat. Jadi nama Martha akan dicoret dari daftar tersangka. Saat menuruni teralis, ibu Harlan melihatnya dan mengucapkan, "Ransom, kau kembali lagi." Lalu Martha pun pergi dan Martha juga diperingatkan agar menceritakan kepada polisi jangan bohong dan jangan jujur terlalu detail sesuai urutan cerita. Martha pun menyampaikan ia naik ke atas lalu bermain Go dan Harlan menjatuhkan papannya. Serta Johnny datang dan Martha memberikan Harlan obat. Lalu ia pulang pamit kepada Walt pada tengah malam. Martha sempat ditanyai tentang obat yang ia berikan. Dan setelah dirasa semuanya sesuai, Martha berpamitan ke kamar mandi. Di sisi lain, Linda merasa situasi ini terasa seperti tulisan ayahnya dan bukan perbuatannya, dan ia menunggu akhir besar yang masuk akal. Seorang ART Harlan yang bernama Pren, ia tak percaya bahwa majikannya bunuh diri dan semua ini terasa seperti film yang pernah ia tonton. Ia juga mendapatkan info dari sepupunya yang seorang resepsionis rumah sakit yang sering menemui mayat orang-orang yang diracuni. Lalu ingatan Martha kembali ke malam pesta waktu itu.
Keluarga Trombi sedang berbincang tentang imigran dan mereka berbeda pendapat. Richard pun memanggil Martha dan menjadikan contoh bahwa ia imigran yang baik. Setelah itu kembali ke cerita. Walt dan keluarga Trombi berniat akan membantu keluarga Martha secara ekonomi, karena ia sangat baik kepada ayah mereka. Saat hendak pulang, Blanc menunggu Martha di luar. Rupanya ayah Blanc dan Harlan berteman, tetapi bukan karena itu alasan Blanc ke rumah itu. Koroner siap mengatakan ini kasus bunuh diri, tetapi Elliot setuju menunda 48 jam dan besok Blanc akan menyisir tanah dan rumah untuk memulai investigasinya. Ia pun meminta bantuan Martha karena Martha adalah satu-satunya yang tak dapat keuntungan dari kematian Harlan. Martha mengungkapkan keluarga ini bukan pembunuh, maka dari itu pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Martha pulang ke rumahnya, ia kembali teringat kejadian itu. Martha dituntut untuk memenangkan ini demi Harlan, dan ia menyaksikan tragedinya di hadapannya. Jadi Harlan memang menyayat lehernya sendiri, sekarang tinggal bagaimana semuanya terungkap. Keesokan harinya, seorang penjaga keamanan akan menunjukkan hasil CCTV waktu itu. Karena Martha merasa ragu ia melewatkan arahan Harlan, lalu Martha berusaha agar para agen tidak melihat rekamannya. Mereka pun melanjutkan investigasinya. Martha melihat jejak kakinya dan ia mengikuti jejak itu. Saat Blanc menyadarinya, ia terlambat karena jejaknya sudah dikontaminasi. Martha terkejut karena patahan teralis waktu itu di bawah seekor anjing. Ia pun segera membuangnya. Mereka pun berlanjut ke ruangan loteng. Blanc menanyakan tas medis milik Martha, namun barang itu mungkin sudah dijadikan barang bukti. Lalu datang Ransom yang digonggong anjing. Rupanya hari itu akan ada acara pembacaan wasiat. Walt menyindir Ransom kenapa ia tidak hadir saat pemakaman, tetapi saat pembacaan wasiat ia datang. Jacob yang semalaman di toilet saat pesta, ia mendengar perdebatan Harlan dan Ransom. Si Jacob mendengar dua hal, yaitu wasiat dan Ransom mengatakan kuperingatkan kau. Semua orang menjadi adu mulut karena perihal warisan itu. Martha dan Blanc pun keluar rumah. Tidak diduga si anjing tadi membawa patahan teralis. Setelah dicek, hal itu mengarah ke loteng dan Blanc menemukan petunjuk baru. Kini dugaan adanya pembunuhan mulai terendus. Pembacaan wasiat pun segera dibacakan. Sebelum itu, Blanc meminta semua keluarga Trombi agar tidak keluar kota sampai investigasi selesai. Lanjut ke pembacaan, karena Harlan mengubah wasiat seminggu sebelum ia meninggal, ia menyegelnya dan meminta jangan diserahkan kepada pengadilan untuk pengesahan sebelum ia wafat. Semua orang siap menerima bagian. Saat sang pengacara membacakan semua aset kekayaan Harlan dan pernyataan wasiatnya yang berisi, semua keputusan ini pasti mengejutkan, tetapi ini bukan untuk perselisihan, melainkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan semua kekayaan Harlan, semua dari benda, uang, aset perusahaan, ia berikan kepada Martha Cabrera. Ransom hanya tersenyum mendengar itu dan yang lainnya panik tak terkira. Semua orang mengarah kepada Martha dan mempertanyakan apa yang telah ia lakukan dengan ayah mereka. Saat situasi mulai rumit, Ransom datang dan membawa Martha pergi. Mereka pun pergi ke sebuah kedai dan memulai perbincangan dengan hal-hal yang kecil. Ransom mengatakan bahwa ia sudah tahu tidak akan mendapat jatah warisan setelah pesta waktu itu. Ia pun pergi dan mendapat pencerahan dan sekarang ia harus berjuang sendiri. Ia juga tahu 3 hal. Yang pertama, ia tahu bahwa kakeknya tidak bunuh diri karena ia tahu sifatnya. Dan yang kedua, Ransom tahu kalau Martha bisa muntah jika ia berbohong. Dan ketiga, ia harus mengatakan segalanya. Alih ke keluarga Trombi, mereka masih tidak percaya dengan keputusan ayahnya dan mereka mengira bahwa Martha memanipulasi ayahnya. Dan yang bisa menggugurkannya hanya membunuh korban, tetapi Harlan bunuh diri. Kini mereka mengarah kepada Blanc. Dan Blanc merasa memang ini semua ada yang tidak wajar, serta untuk saat ini semua menjadi tersangka. Kini mereka merencanakan akan membujuk Martha untuk menolak warisannya. Di sisi lain, Martha telah menceritakan semuanya dan ia rasa Blanc juga mencurigainya. Ia rasa tak apa jika dipenjara, tapi bagaimana dengan nasib keluarganya. Mereka pun membuat kesepakatan. Martha jangan memberikan uangnya kepada keluarga Trombi serta Ransom takkan memberitahukan perbuatan Martha kepada siapapun dan Ransom meminta bagian hartanya. Tiba-tiba Meg menelpon Martha. Meg membujuk Martha agar mengembalikan harta yang bukan haknya, tetapi Martha tidak mau karena itu adalah keputusan Harlan.
Keesokan harinya, rumah Martha didatangi para wartawan dan ia telah masuk berita menjadi pewaris tunggal dari harta Harlan. Di sisi lain, Blanc datang menemui ibunya Harlan untuk mencoba mencari informasi. Dengan sabar ia akan menunggu. Beberapa pengacara mengirim surat kepada Martha. Ibu Martha tidak senang dengan semua ini, begitupun dengan Martha. Saat Martha akan pergi, rupanya ia ditunggu Walt. Walt datang untuk membujuk Martha untuk menolak warisannya. Tentu saja jawaban Martha tidak mau. Meski Walt mengancamnya dengan ilegalnya kependudukan ibunya, tetapi sekarang Martha sudah menjadi OKB dan ia bisa mengatasi itu dengan mudah. Martha pun kembali ke dalam dan membuka sebuah surat yang berisi hasil tes darah dan sebuah ancaman. Lalu Martha menemui Ransom untuk meminta pendapatnya. Ransom merasa fotokopi bukti itu bisa menjadi bukti overdosis Harlan. Tentu saja orang yang mengirim itu ingin memeras Martha. Lalu mereka pergi ke pemeriksaan medis yang tercantum di surat itu. Akan tetapi tempat itu terbakar. Dan Blanc juga ada di sana. Hal aneh mulai dirasa para detektif, begitupun dengan Martha. Ransom menyatakan apakah tidak ada petunjuk lain selain surat itu. Lalu Martha mengecek ponselnya dan ia menerima sebuah surel dari orang yang tadi kenal. Saat bersamaan Blanc melihat ke arah mereka tanpa pikir panjang, Martha langsung tancap gas. Mereka dikejar oleh Blanc, sempat terjadi kejar-kejaran namun akhirnya mereka tertangkap. Rupanya Blanc mendapat info dari Buyut Trombi bahwa di malam pesta ia melihat orang memanjat tralis. Ransom kembali kata si nenek dan Ransom dibawa untuk diinterogasi. Karena Martha tidak punya waktu untuk menemui si pemeras, ia meminta izin kepada Blanc untuk mampir ke suatu tempat yang dikirim si pemeras. Saat ditemui, rupanya orang yang mengirim surat itu adalah Friend ART Harlan. Friend tak sadarkan diri karena overdosis obat morfin yang disuntikan oleh seseorang. Friend sempat mengatakan salinan disimpan dan tanpa pikir panjang Martha menelepon 911 untuk memintai bantuan. Martha ingin mengakhiri semuanya dan saat berkata jujur, Blanc sudah mengetahuinya karena Ransom sudah mengatakan semuanya kepada Elliot. Dan Martha akan berniat mengatakan semua perbuatannya kepada keluarga Trombi dalam pengawalan kepolisian. Setelah menceritakan semuanya dalam perjalanan, saat semua sudah siap, Martha menyadari sesuatu dan mengambilnya. Lalu Martha mencoba membuat pengakuan, tetapi tak diduga Blanc menyadari sesuatu dan ia menahan Martha untuk berbicara. Blanc juga mengatai mereka serta warisan tetap milik Martha. Blanc menyuruh anggotanya untuk mensterilkan ruangan itu karena ada sebuah fakta dalam insiden ini. Kenapa ia disewa dan oleh siapa? Yang jelas orang yang menyewanya tahu isi wasiat itu. Orang itu selangkah lebih maju, ia tahu telah dilakukan kejahatan dan tujuan berikutnya untuk membatalkan warisan itu. Menurut Blanc, ujung dari tragedi ini adalah kesalahan. Lalu Ransom dibawa masuk. Blanc pun menanyakan kenapa Ransom menyewa dirinya. Ransom seolah kebingungan, lalu Blanc mengungkapkan pemikirannya. Pada malam pesta, percekcokan dirinya dan Harlan yang dimana kata wasiatku dan kuperingatkan kau, yang dimana Harlan pasti menceritakan semuanya. Dan percakapan Martha dengan Ransom waktu di kedai ada satu penjelasan. Bahwa Ransom tahu warisan Harlan diberikan kepada Martha. Setelah cekcok, ia pergi dan mengatakan mendapatkan pencerahan kepada Martha, rupanya ia mendapatkan sebuah rencana jahat. Ransom kembali menghindari CCTV dan berjalan kaki. Terus ia naik ke atas tralis saat yang lain asyik berpesta di lantai bawah. Ransom tahu obat yang akan disuntikan Martha dan menukar cairan obat itu. Dan Ransom juga tahu jika Martha menjadi tersangka meski tak sengaja, hukum pembunuhan akan membatalkan wasiatnya. Dan sebagai langkah pencegahan, ia mengambil naloxone obat penawarnya. Lalu Blanc menguji Martha dengan 2 botol obat yang ditutupi labelnya dan Martha meraba lalu mengambil salah satu obat dan obat itu adalah morfin. Blanc menjelaskan karena sudah ratusan kali Martha bisa dengan refleks membedakan kedua obat mungkin karena cairannya. Jadi disimpulkan Martha memberikan obat yang tepat kepada Harlan. Harlan baik-baik saja namun semua sudah terjadi dan tes darahnya normal, kematiannya karena bunuh diri. Kasus ini bagai benang kusut yang belum selesai diurai. Saat Buyut melihat Martha menuruni tralis, ia bilang Ransom kau kembali lagi, berarti sebelumnya ia pernah ke sana. Ransom malah ketawa karena tak ada bukti. Blanc kembali memperjelas bahwa Ransom kembali ke rumah pada larut malam untuk mengambil botol obat bukti, namun anjing menggonggongnya dan membangunkan Meg. Tetapi keesokan harinya berita bukan karena salah obat melainkan bunuh diri, dan itu kondisi yang sempurna untuk menyewa Blanc dengan secara anonim karena Ransom tahu Martha melakukan kejahatan.
Ransom menyelinap masuk ke kantor Harlan, namun Pren melihat Ransom mengulik obat Harlan di tas. Pren tahu niat Ransom tak baik. Pren membenci Ransom, jadi ia ingin memerasnya dengan hasil uji racun dari sepupunya. Pren bersiaga jika Ransom bersalah, maka benda itu akan menjadi alat peras untuknya. Lalu Pren mengirimnya kepada Ransom dan ini menjadi hal baik untuknya. Karena Ransom mengira Martha memberikan obat yang ditukar, lalu setelah pengakuan Martha semua jadi salah. Sekarang ia tahu Martha tak bersalah. Ransom pun membuat siasat lain. Yang pertama, ia menghancurkan semua bukti. Langkah kedua, mengirim Sarah email anonim dengan waktu pertemuan dan mengirim pesan pemerasan. Langkah ketiga, Ransom menemui Pren dan ia menyuntikkannya morfin. Sekarang Martha akan dijebak dengan bukti yang dibakar dan juga jasad karena membunuh Pren. Andai saja Pren tidak menyembunyikan buktinya dan Ransom tak diinterogasi waktu itu, karena Martha baik hati, ia lebih menolong Pren meski dia akan kehilangan warisannya. Tiba-tiba pihak rumah sakit menelpon dan mengatakan kondisi Pren. Ransom menjadi panik setelah mengetahui Pren masih hidup. Ia ingin harta kakeknya kembali kepada keluarganya dan Ransom pun terpancing mengakui telah membunuh Pren. Lalu Martha muntah karena ia berbohong soal Pren yang masih hidup. Percakapan sudah terekam dan Ransom tidak bisa mengelak. Ransom pun berniat menusuk Martha, tetapi pisaunya hanya sebuah mainan. Bukan hanya itu, Linda mengetahui perselingkuhan suaminya dari surat rahasia ayahnya. Sebenarnya Blanc mengetahui Martha terlibat dalam kasus ini sudah dari awal, karena bercak darah di sepatunya. Entah apa yang dipikirkan Harlan memberikan hartanya kepada orang lain dan tak memberikan sepeser pun kepada keluarganya. Dan kini sang ratu menempati singgasana barunya. Film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.